Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, senang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Hari ini kami mau memulai aktivitas kami, biar firman Tuhan menuntun kami, Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saya baca dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa gereja yang memenuhi hukum Kristus adalah gereja yang mewujudkan kasih persaudaraan. Di dalam gereja harus ada teguran atas kesalahan. Di dalam gereja harus ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan. Ada pengampunan untuk orang yang bertobat. Ada hormat untuk yang menegur. Amin. Dan semua itu harus dilandaskan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus mengajarkan supaya ini dimulai dari diri kita. Paulus mengajarkan orang percaya supaya jangan ada yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Jadi kita tidak bersuka cita kalau saudara kita jatuh, saudara kita jauh dari Tuhan. Justru harusnya kita berduka. Justru yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Nah, inilah yang diajarkan, yaitu supaya kita bertolong-tolong menanggung bebanmu. Dan juga menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Paulus mengajarkan orang-orang percaya supaya memperhatikan persekutuan sesama anggota di dalam persekutuan kita, di dalam gereja. Sejatinya dalam persekutuan jemaat Tuhan, tidak boleh menghakimi saudara kita yang jatuh. Amin. Nah, ini poin yang pertama saya bagikan bagi kita. Tidak boleh menghakimi saudara kita yang jatuh. Sebaliknya saudara kita yang lemah ini harus ditolong. Ini harus menjadi beban bagi orang yang lebih dewasa rohani. Jadi saudara, jangan dihakimi. Kalau kita melihat, seringkali kita melihat saudara dalam persekutuan orang Kristen, ketika orang jatuh, ini menjadi bahan gosip. Tetapi ini harus menjadi doa kita. Kita harus menjadi terbeban bagi orang-orang yang seperti itu. Kita yang lebih rohani punya tanggung jawab untuk itu. Amin. Yang kedua, saudara, masing-masing kita juga harus menjaga diri bahwa kita pun bisa jatuh. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Semua kita bisa jatuh, maka itu tidak boleh menghakimi. Alkitab mengatakan, saudara, orang yang menghakimi akan dihakimi. Ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, itu juga ukuran yang diukurkan kepada kita. Ketika kita mengasihi orang lain, biarlah kita juga saling mengasihi. Kita pun mendapatkan kehormatan, mendapatkan kasih Kristus. Dan yang rohani pun mari berjaga-jaga, saudara.
supaya jangan jatuh juga, saudara ya. Masing-masing kita harus menjaga diri. Masing-masing kita harus berjaga-jaga. Yang ketiga, saudara, rendah hati menerima teguran atas kesalahannya dan bersikap hormat kepada orang yang menegur. Jadi saudara, ketika kita ditegur akan atas kesalahan kita, Paulus menasihatkan bagi kita supaya kita pun merendahkan hati, menerima teguran itu. Ketika kita sudah ditegur dengan kasih Kristus, mari terima, rendahkan hatimu, bertobatlah. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Ya, artinya saudara, orang yang sudah diberkati lewat pengajaran dan juga perhatian, lewat teguran, maka belajarlah kita menghormati. Jangan kita membenci orang yang menegur, saudara. Karena apa? Kita di gereja ini punya tanggung jawab kita bersama-sama bergotong royong, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dan masing-masing kita harus saling menjaga. Masing-masing kita harus saling meneguhkan, menguatkan, dan itulah fungsi gereja. Dan itulah tujuan kita punya persekutuan, kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, supaya kami umat Tuhan boleh bertolong-tolongan menanggung beban kami dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.